Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, insya Allah semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan senantiasa kita diberikan selalu rasa syukur sehingga aktivitas yang kita lakukan sehari-hari menjadi berkah untuk kita semua. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi ya pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita membahas tentang bab 2, masih di bab 2 tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ya, jika kemarin kita sudah membahas tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka kita berlanjut ya untuk membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional. Selamat menyaksikan ya, mudah-mudahan materinya bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kita akan bahas tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada dasarnya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum dan melandasi kelahiran hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Dengan demikian, maka pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia. Nah, secara lebih rinci, tertib hukum Indonesia harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua adalah adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, yaitu Pancasila. Yang ketiga, adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang keempat, adanya kesatuan waktu untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara. Oke, kita lanjut ya pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental yang berisi beberapa hal penting. Yang pertama, dasar tujuan negara mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan umum yang merupakan dasar politik Indonesia yang bebas aktif adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun tujuan khusus merupakan tujuan nasional negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, dasar ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam alinea keempat, yaitu pada kalimat
maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang ketiga adalah asas kerohanian negara yang tercantum dalam alinea keempat pada kalimat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita akan bahas lagi tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar atau yang kita kenal dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menempati kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dilandasi dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berikut ini saya tampilkan ya hierarki atau susunan perundang-undangan Republik Indonesia. Sudah bisa dilihat dan diperhatikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menempati urutan pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah TAP MPR. Yang ketiga adalah Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah atau PP. Yang kelima adalah Peraturan Presiden atau yang kita kenal dengan Perpres. Dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah atau Perda, yaitu dari Perda Provinsi dan Perda Kabupaten atau Kota. Nah, semua perundang-undangan ini dari mulai bawah harus berpacuan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya kita bahas ya tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika pertama, bahwa pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua adalah pasal-pasal. Oke, kita bahas ya tentang pasal-pasalnya. Yang pertama, sebelum perubahan terdiri dari 16 bab. Setelah perubahan atau amandemen terdiri dari 21 bab. Yang kedua, sebelum perubahan terdiri dari 37 pasal dan setelah perubahan terdiri dari 73 pasal. Yang ketiga, sebelum perubahan terdiri dari 49 ayat dan setelah perubahan terdiri dari 170 ayat. Yang keempat, sebelum perubahan memiliki 4 pasal aturan peralihan dan setelah perubahan menjadi 3 pasal aturan peralihan. Yang kelima, sebelum perubahan memiliki 2 ayat aturan tambahan dan setelah perubahan memiliki 2 pasal aturan tambahan. Yap, alhamdulillah kita sudah membahas ya tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional. Kita lanjut pembahasannya tentang sifat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja sih sifat-sifatnya? Yuk kita bahas. Yang pertama, sifat Undang-Undang Dasar adalah tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu peraturan yang tercantum secara jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Sifat yang kedua adalah singkat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Yang ketiga adalah supel, yaitu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Dan yang keempat adalah rigid, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Kita lanjut lagi tentang fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja sih fungsinya? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai hukum dasar, yaitu setiap produk hukum, tindakan, atau kebijakan pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis, harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat kontrol, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Yang ketiga adalah sebagai pengatur, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang cara kekuasaan negara disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah sebagai alat penentu, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara termasuk para aparat negara. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Apakah di sini ada yang bisa menyimpulkan? Yuk kita simpulkan bersama. Jadi kesimpulannya, yang pertama, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kedudukannya merupakan urutan pertama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum dasar tertulis yang berfungsi sebagai hukum dasar tertinggi. Yang ketiga, yaitu tindakan pemenuhan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Dan yang keempat adalah wujud memenuhi kemandirian suatu negara, tertib dan teratur. Dan fungsinya adalah yang pertama sebagai hukum dasar, sebagai alat kontrol, sebagai pengatur, dan sebagai alat penentu. Alhamdulillah, sudah selesai materi kita hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa difahami dan bisa diambil hikmah yang terdapat di dalamnya ya. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.